Jadi kita udah sampai di PCM Gamping. Di sini kita akan mewawancarai ketua PCM-nya, oke? Dari aku aja Pak, Iya. apa ya? Iya. Gak apa-apa langsung tanya-tanya gitu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak, kami dari mahasiswa FKM UAD ingin mewawancarai Bapak selaku apa Pak di PCM ini, maaf. Sekretaris 2. Oh, dengan nama siapa Pak? Kalau boleh tahu. Brata. Oh iya, biasa dipanggil Pak Brata gitu. Brata. Oh iya. Kita mau tanya-tanya singkat aja sih Pak soal kayak sejarahnya, kayak berdirinya kapan, kemudian visi misi dan tujuan mendirikan PCM gitu gimana, sama struktur organisasi dan keanggotaannya itu seperti apa gitu Pak. Itu ya. Iya. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada adik-adik semuanya. Nanti perkenalan satu-satu ya. Iya. Ya. Saya di sini kalau di PCM ya. PCM itu saya selaku sekretaris 2 dari pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping. Itu periode 24 sampai 27 ya. 24 sampai 22 kemarin mundur itu ya. Ya 22 sampai 27. 5 tahun ya Pak. Ya 5 tahun. Itu karena Covid kemarin molor itu kan. PCM Gamping ini itu adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping yang awal mula itu berdiri, yang pertama kali sebagai ketua itu adalah Bapak Dirjo Suwondo. Dirjo Suwondo itu pada tahun 1961 pada masa G30S dengan komunisme ya. Kita kemarin juga sudah membuat ya semacam film sejarah singkat PCM Gamping awal-awalnya, karena kebanyakan itu PCM sejarahnya malah nggak tahu tuh dari awal siapa, kedua siapa ya. Kita runtut dari awal dulu, kita buat itu Pak Dirjo Suwondo itu berdasarkan dengan kumpulan dari 8 orang narasumber kita, baik itu dari PCM yang dahulu yang masih hidup sisa-sisa, kemudian dari Aisyah juga kita minta membuat sebuah narasi cerita, kemudian kita rangkum menjadi satu. Akhirnya kemarin kita bikin sebuah film namanya Lemah Teles. Lemah Teles Pak. Lemah Teles itu kan kita inisiasi untuk ya supaya kita itu tidak lupa jas merah, tidak lupa pada sejarah kita awal itu dulu itu seperti apa. Yang kita rasakan kalau orang-orang yang baru ini kan sudah seperti ini, sudah punya gedung untuk ruang meeting, untuk kantor, untuk aula, bahkan punya ruko dan sebagainya. Itu kan, dan kadang lupa awalnya dulu seperti apa. Itu kan banyak yang malah belum tahu, karena
kebanyakan pimpinan, level pimpinan itu banyak yang langsung berdiri di atas. Iya. Jadi tidak bermula dari awal, Iya. mulainya dari bawah dulu, dari ranting dulu, kemudian cabang, kemudian daerah, kemudian wilayah dan PP. Karena mungkin status sosialnya apakah dia mempunyai jabatan dan sebagainya, akhirnya langsung bertengger sampai di baik itu di daerah maupun wilayah. Jadi ketika turun ke bawah itu dinamikanya mereka belum begitu paham misalnya. Pada tahun 61 itu kan sangat kental dengan komunisme. Jadi beliau Pak Dirjoswondo itu mengumpulkan beberapa anggota, dulu dia masih muda, mengumpulkan beberapa pemuda untuk menginisiasi Muhammadiyah di Gampeng ini. Walaupun dulu menjadi target operasi PKI untuk dibasmi, akhirnya kan dia itu semacam gerilya. Kalau posko Muhammadiyah itu dulu di sini itu ada di Melangi sama di Balecatur itu. Balecatur kan pegunungan kan sana kan, Iya. ya itu bersembunyi dia di sana. Kalau waktu sudah menjelang maghrib itu PKI keluar semua. Nah, Pak Dirjo dan kawan-kawan waktu maghrib harus sudah pergi ke gunung untuk menyelamatkan diri, berkumpul dengan teman-temannya di sana. Di situ dia mulai meniti sebuah lembaga dan organisasi dari tingkat ranting, kemudian cabang dikumpulkan dari ranting. Ini berapa kalau di daerah Gampeng ini sekarang menjadi 11 ranting PRM. Dari desa yang gede misalnya bisa dibelah menjadi berapa ranting gitu kan, karena gede. Kalau ini kan di Gampeng sendiri kan cuma ada 5 ya, di Banyuraden, Trianggo, kemudian Nogotirto, Ambar Ketawang, dan Balecatur. 5 ya Pak. 5 desa. 5 desa akhirnya yang dipisah yang gede itu kan di Balecatur. Balecatur itu ada 2, Balecatur Utama sama Balecatur Selatan. Itu 2. Kemudian Ambar Ketawang itu ada Ambar Selatan, kemudian ini Gampeng Kota, kemudian Wudek sama Mejing. Nah, ada 4. Banyuraden yang tinggal 1 ini gede dia, menjadi 1. Yang paling gede Banyuraden. Kemudian Nogotirto menjadi 2, Nogotirto sama Melangi besar. Trianggo 2 juga, Trianggo Utara, Trianggo Selatan. Nah, itu basis dari pergerakan Muhammadiyah di Gampeng itu adalah dari jamaah masjid. Dari total 160 masjid yang ada di PCM Gampeng, alhamdulillah di kita ini ada sekitar 60 masjid milik Muhammadiyah. Dari situ pergerakannya kemudian berkembang menjadi pengurus-pengurus ranting. Kemudian dari ranting kemudian ada yang ditarik ke cabang, dari cabang ada yang ditarik ke daerah, wilayah dan sebagainya. Nah, jadi urutannya seperti itu. Dan basis yang ada di Gampeng ini itu terdiri dari 11 PRM, kemudian 5 PRA tadi, 6 PRA karena Trianggo gede, jadi Trianggo Utara Selatan, berarti 6 PRA dan ortom-ortomnya. Kita di Gampeng ini mempunyai amal usaha pendidikan, yaitu mempunyai TK Aba 21, mempunyai sekolah dasar 8, kemudian sekolah menengah atau SMP ada 2, SMK ada 1, kemudian SLB satu-satunya yang ada di Sleman, kita yang mempunyai SLB ya di Gampeng ini 1. Kemudian pondok pesantren kita mempunyai 1 juga, yaitu
pondok pesantren Muhammadiyah Green School, yaitu terletak di Mancasan. Itu baru dirintis ya. Alhamdulillah di tahun kedua ini sudah mempunyai siswa berapa? 12 orang. Kemudian yang awal itu baru cuma 5 orang, sekarang menjadi 12 orang. Kemudian amal usaha yang basisnya ekonomi, kita mempunyai toko besi. Jadi Gamping itu dulu terkenalnya yang mempunyai toko besi, satu-satunya PCM yang mempunyai toko besi. Toko besi ada di sini, di bawah ya, sana, utara kita itu. Namanya Surya Rahayu Surya Gamping. Itu satu-satunya PCM yang mempunyai toko besi. Walaupun sekarang sudah disaingi ya sama Prambanan itu, dia punya apa, Hasbuna apa gitu. Ada yang lulusan MBS ini? Ada. Oh, ya. Ya, itu kita. Kemudian kita juga punya BTM, jadi sebelah timur itu BTM Surya PDM Sleman. Kenapa PDM Sleman? Lingkupnya dulu kan awal mulanya adalah milik kita, cabang dari PCM Gamping. Karena berjalannya waktu untuk memperluas bisnisnya, nggak terpancang cuma di Gamping, akhirnya diberi nama Majismu Surya PDM Sleman untuk bisa merangkul ke PCM lainnya, baik itu di Muhyiddin, di Minggir, kemudian dan sebagainya. Tapi tersentral itu karena milik PCM Gamping, semua keuangan dari ekonomi itu menjadi satu di BTM kita. Berarti sumber keuangan Muhammadiyah Gamping itu dari amal apa? Amal usaha pendidikan. Pendidikan. Amal usaha itu. Amal usaha kita yang untuk ekonomi ya, yang paling besar itu satu, yaitu kita mengelola lahan parkir PKU Gamping. Ya. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih berapa tahun? 10 tahunan. 10 tahunan. Itu kita bisa memperkerjakan kurang lebih sekitar 20 sampai 30 orang. Itu dari kader-kader kita yang ada di Gamping ini, baik itu pemuda maupun semua relawan Muhammadiyah yang mau bergabung sama kita utamakan untuk di wilayah Gamping. Nah, penopang kita untuk ekonomi yaitu parkir itu, karena hasilnya itu lumayan, kurang lebih sekitar di atas 120 juta per bulan. Masya Allah. Ya. Gede. Dari situ kita bisa punya seperti ini punya kantor sendiri, iya. punya aula sendiri dan sebagainya. Dulu ini nggak seperti ini. Dulu kan cuma bangunan satu lantai. Dulu kantornya itu yang mengawali saya di sana di bawah itu. Satu kantor itu ya bareng sama tikus-tikus. Ada seperti itu. Sekarang udah rapi seperti ini, dengan kita mengangkat admin-admin untuk bisa membantu kinerja kita yang ada di Persyarikatan, terutama di Lajismu. Peranan Lajismu di sini sangat luar biasa karena infak kita itu gini, maksudnya hasil dari parkir itu kita jadikan sebagai infak untuk masuk ke dalam Lajismu Gamping. Kemudian nanti disalurkan kepada Persyarikatan untuk pergerakan baik itu ekonomi atau yang bersifat produktif, kemudian untuk membantu masyarakat atau umat yang ada di Gamping ini, sekaligus kita membina UMKM kecil itu yang dirasa tidak mempunyai harapan dan modal. Nah, nanti kita bisa berikan melalui Lajismu ini. Begitu. Dan Lajismu di Gamping ini, kalau di tataran Sleman, daerah Sleman itu kita yang paling tinggi. Ya.
Kita alhamdulillah dalam tahun 2024 itu kisaran 2,4 miliar satu tahun. Masya Allah. Sekarang nggak tahu nih 2 mau berapa, ini mundur sedikit ya kayaknya ya. Bapak untuk Ya. Monggo satu-satu. dari segi sektor kesehatan peran PCM Gamping tuh ada apa gitu? Oh, kesehatan. Di ya. bidang kesehatan masyarakatnya. Kesehatan masyarakat kalau kita lebih karena sudah ada PKU ya. Iya. Sudah ada PKU, kemudian kita tekankan pada adik-adik kita yang AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah Nahdlatul Asyah. Ya, di situ ada Pasmina. Ya. Setiap pergerakan baik itu pengajian atau apa, kita harapkan untuk ikut situ, untuk tampil, biasanya untuk apa? Memberikan fasilitas kesehatan, cek kesehatan gratis itu kan, bekerjasama dengan PKU. Oh, tetap ada ya Pak? Tetap ada di situ nih. Jadi kolaborasi antara Pasmina dan PKU itu di setiap event pengajian saya harapkan ada, karena untuk membantu umat yang kurang mampu ya, untuk membantu pengen cek gratis itu, jadi masih bisa terkontrol, karena kalau cek sendiri biasanya mahal kan. Iya. Ya, kalau ada fasilitas seperti ini bisa meringankan mereka semua. Itu rutin itu. Nanti di setiap PRM kalau kita dibutuhkan kita hadir, kita akan hadir. Jadi Pak, kalau dari tadi kolaborasi yang tadi itu tantangannya apa aja Pak? Misalkan dari dana usahanya yang kayak tadi 2 miliar sekian per tahun itu mungkin ada tantangannya dalam bidang kesehatan juga. Iya. Ya dalam kesehatan itu kan kita itu kekurangan itu tenaga medisnya. Anak-anak mudanya ini kan kadang mereka di kader, tapi kan mereka harus realitas dengan kehidupan mereka. Iya. Entah itu sebagai mahasiswa, entah itu sebagai pekerja. Jadi waktu yang mereka luangkan ini ya cuma waktu-waktu tertentu. Saat kita membutuhkan ya kita cuma berapa orang datang. Dari yang terdata 15 orang cuma 3 orang itu kan. Itu yang menjadi hambatan kita. Jadi kaderisasi di kita itu memang perlu. Nah, gimana caranya yaitu jadi saling mengajak generasi muda yang di bawahnya itu untuk supaya tertarik gimana sih di Perserikatan Gamping itu seperti apa. Dan peranan di Lazis untuk kesehatan itu kita juga sering membantu para mustahik yang mereka tidak mampu untuk membiayai pengobatan ya. Baik itu di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kita kerjasama dengan PKU juga di situ, tapi tidak bisa membiayai full. Sekiranya berapa yang bisa kita bantu meringankan beban mereka, seperti itu. Ada lagi? Yuk. Ternyata kita yang nggak tahu soal PCM ini Pak dari awal, kita kan bener-bener nggak tahu nih sejarahnya, mulai dari terus struktur organisasinya, terus kayak visi misinya tadi, kayak program kerjanya juga kita masih belum tahu. Ternyata dari penjelasan Bapak tadi banyak ya Pak program kerjanya dari berbagai bidang, kayak tadi dari ekonomi, kesehatan, pendidikan. Ternyata perannya besar banget ya untuk masyarakat sendiri gitu. Kita di sini itu kan yang paling menonjol itu ya ekonomi. Sektor kita adalah sektor ekonomi. Kita di bidang agribisnis, sekarang kan baru ketahanan pangan ya, makan bergizi dan sebagainya gitu kan. Kita di Gamping ini punya Muhammadiyah Agribisnis Center. Jadi pusat untuk pelatihan pemberdayaan untuk agribisnis, pertanian, perkebunan, peternakan, semua menjadi satu dalam MAC itu. Ya. Muhammadiyah Agribisnis Center di itu ada, bisa dilihat. Nah, di situ kita melatih untuk masyarakat yang pengen mandiri, caranya menjadi petani
untuk apa menanam ini caranya gimana. Kita ada pelatih nih. Kita kerjasama dengan UMY, UAD, UGM, bahkan IPB itu untuk melatih, memberikan materi sebagai narasumber di setiap pelatihan kita. Bahkan kemarin ada kunjungan dari Malaysia, namanya apa lupa ya. Di situ kan mereka itu di sela-sela aktivitas mereka, mereka menempatkan di MAC, pengen tahu sih gimana aktivitas yang ada di sana itu. Jadi kalau pure pagi itu di sana ada perikanan, ternaknya kambing. Kambing itu adalah titipan dari warga, baik itu sistem gaduh atau mereka sendiri yang merawatnya. Kita sediakan kandang di sana. Untuk perikanan kita menggunakan sistem budidaya ikan nila kincir air. Jadi tidak bau tanah. Biasanya kan kalau kita di rumah makan itu kan kalau nila ada yang agak bau tanahnya. Dia pasti tidak menggunakan sistem itu. Nah, dari situ nanti kan kita untuk mensupport apa tadi makan bergizi, untuk mensupport lauknya dari situ. Bapak, untuk respon dari masyarakat sekitar terkait program yang agribisnis ini bagaimana Pak? Apakah mereka banyak terlibat atau bagaimana? Kita selalu melibatkan semua petani yang tertarik untuk ikut, akan kita rangkul. Di sini barusan dirintis juga Jatam PCM Gamping itu jamaah tani dari Muhammadiyah yang menjadi satu kelompok, yaitu menjadi prioritas kita untuk memberikan sebuah semacam input yang positif. Nanti mereka yang akan entah itu nandur sayur, entah itu nandur cabai dan sebagainya, itu nanti akan hasilnya nanti akan kita tampung, karena kita sebentar lagi juga akan merintis kedai sayurmu yang ada di situ di Gamping itu. Nanti semua hasil tanian dari Jatam tadi akan kita kumpulkan jadi satu. Nah, nanti kita display, dijual di situ. Kedai sayur ya. Itu baru proses pemerataan tanahnya. Nggak lagi nanti kita launching kalau jadi. Karena ya setelah itu kan berarti semangat dari masyarakat sangat sekali, apalagi ibu-ibu, wah sekarang udah ada sayur dari Muhammadiyah nanti kan tinggal koleng mau butuh apa kita antar, ada delivery juga ada. Nah, itu kita supaya pengen menghidupkan dari hilir, ya, dari hilirnya, ya, dari hulu ke hilirnya itu kan kita pegang semuanya. Karena kemarin survei ya, saya survei teman-teman saya itu yang ada di Pundong yang Bantul sana, yang jauh dari keramaian itu, dia punya outlet sayur dengan ukuran 6x6. Itu omsetnya satu hari itu 10-15 juta satu hari. Kalau keuntungannya 10% udah berapa itu? Berarti separuh bulan 30 juta kan. Jangan diremehkan, makanya jangan diremehkan sayur juga. Iya. Kebetulan kita ini sudah di Lajismi itu banyak yang bergabung, itu pengusaha-pengusaha baik itu ayam potong. Nah, di Lajismi kan kita mempunyai program UMKM untuk ibu-ibu atau warga masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Kita beri modal, kita bina, kita didik untuk bisa jualan ayam potong. Dari 3 outlet sekarang Sleman itu sekarang mempunyai 19 outlet ayam potong. Jadi kalau di sini sebagai percontohan di Gamping itu di Ambar Ketawang ada itu buka cuma mulai dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Itu hasilnya sudah melebihi UMR. Masya Allah. Wah seneng tuh. Dari ibu-ibu yang yang pengen membantu kehidupan keluarganya, membantu suaminya untuk menambah nafkah dan sebagainya, itu kita buka di situ. Tapi tentunya kita dampingi, kita survei dulu tempatnya apakah sesuai atau tidak.
Dan kita yang mengatur nanti harga pasarnya itu. Nah, itu saja apa ya? Kita itu membuka lowongan seperti itu tidak langsung banyak yang nyerbu itu enggak. Jadi mereka masih kayak wah tontonan piting, jijik dan sebagainya masih ada seperti masih itu. memikirkan ininya. Padahal hasilnya kan mereka nggak tahu. Iya. Ya. Dinamika juga ada tuh, dinamika yang ada di ayam potong itu. Istrinya jualan laris atau itu. Harusnya setelah penjualan laporan pada kita itu tertib bagus. Tapi kalau dinilai kena butuh gitu kan. Diambil duitnya sama suaminya buat ngangsur motor ya. Itu agak shock lagi. Wah, jadi kita perlu adanya pendampingan. Iya. Ya. Jadi kita mengubah fungsi laizisme adalah mengubah mustahik menjadi muzaki. Mustahik itu adalah penerima bantuan, muzaki adalah yang memberikan. Dengan apa? Dengan kita berikan modal mereka, nanti kita berikan satu kotak infak. Jadi, Bu, ini diupayakan setiap hari 2,5% dimasukkan ke kotak infak. Nanti akan kita ambil setiap bulan. Dengan adanya ikatan itu, dia tanggung jawab atas ini. Ya, dan kita mempunyai kesempatan untuk berdiskusi setelah kita ngambil uang ini kan. Ya. Wah, ada kesempatan jadwalnya ini ketemu dengan mahasiswa, kita ngobrol-ngobrol lah. Berarti ini nggak mungkin kosong kan? Kalau kosong gimana dulu? Ya nggak pasti malu dia. Nah, seperti itu. Itu baru ayam potong ya. Kemudian ada yang ST Jumbo. ST Jumbo juga ada. ST Jumbo itu dulu ya itu ibunya tahu-tahu WA, minta-minta dan sebagainya, kita survei akhirnya kan butuhnya apa, keahliannya apa, antara ayam potong sama jumbo. Ini pilih yang mana? Saya pernah jual nasi jumbo Pak, oke kita berikan modal. Nah, alhamdulillah suaminya adalah tukang parkir, ibunya itu jual nasi jumbo. Dari yang gimana ya, dari yang mengeluh kesah dan sebagainya. Setelah jualan itu kan rata-rata itu sekitar 60 sama 80 cup per hari. Berarti kan dia udah bisa menghidupi kan keluarganya dari situ. Itu buktinya memang ada real ada itu. Nah dari situ kan kita mengambil hikmahnya, bahwa peranan kita itu sebenarnya kan penting. Tidak hanya memberikan langsung uang tok. Kalau uang tok, saya yakin nanti bisa berkundangan untuk habis kan. Jadi kita mengawal di situ dan kita dampingi sampai mereka benar-benar bisa berdiri. Itu salah satu contohnya ayam potong dan es jumbo tadi. Ada juga yang bubur ayam dulu pas paling banyak itu yang mengeluh ya pas Covid itu, pasca Covid kan pada banyak yang tersiok-siok ya. Nah, dia dulu jualan bubur ayam untuk menghidupi atau menafkahi keluarganya setiap harinya, akhirnya terjerat utang, rentenir dan sebagainya. Wah, ini kita kasih modal pertama, kita kasih 1 juta, udah jalan, bisa jalan Pak, udah jalan 1 juta. 1 juta itu berjalan, nanti saya target 3 bulan dikembalikan ya. Oh iya, tidak sampai 3 bulan, 1 bulan lebih dikit dikembalikan duitnya. Wah, bagus ini ya. Oh, berarti udah bisa ya, bisa. Nah, saya tawarin lagi malah, ini tambah modal nggak kira-kira? Mau boleh Pak, nanti saya mau bikin 1 lagi. Wah, dia bikin 1 lagi lainnya. Oke, tak tambahin berapa kebutuhannya. Tidak sampai jatuh temponya dia sudah kembalikan. Berarti dia punya tanggung jawab. Iya betul. Tujuannya pendampingan itu seperti itu. Banyak kan orang kan ya saya minta duitnya berapa Pak? 250, 500 itu langsung habis itu nanti. Nggak tanggung jawab ya Pak. Iya, kedepannya nggak tahu, paling habis ya untuk kalau nggak makan ya untuk bayar utang. Jadi seperti itu. Kalau kita dampingi, kita berikan mereka materi, pembekalan untuk usaha, saya yakin mereka nanti lebih senang daripada uang itu. Iya. Oke. Apalagi ini Pak
Pak izin. Iya, Mau go. tanya. Dari semua komunitas tadi ada yang sayuran, ada yang ikan nila juga tadi, terus ada ternak-ternak itu. Kira-kira yang ngasih dampak ke masyarakat itu yang mana yang paling besar? Paling besar memberi dampak dari segi mungkin ekonominya masyarakat, terus sosialnya juga, sama kan pasti ada pelatihan-pelatihannya itu. Ada. Dampak yang paling terasa untuk masyarakat itu kalau ternak kambing itu kan pada waktu kemarin kurban. Iya. Jadi kita prioritaskan, kita mempunyai komunitas jaringan Lawismus Sleman ataupun di PCM Sleman. Siapa yang menginginkan kambing itu belinya di tempat kita, nanti kita diskon. Alhamdulillah kemarin tinggal berapa habis itu. Dengan seperti itu kan memberikan mereka peluang kan, Iya. pasti mereka akan lebih giat lagi untuk yang besoknya. Kemudian untuk pelatihan itu sangat penting ya, kita datangkan narasumber dari berbagai universitas seperti UGM, UNJ, UNJ, UAD dan sebagainya itu memberikan mereka bekal yang benar-benar itu sudah dipraktekkan oleh narasumbernya. Dan mereka tidak hanya untuk memberikan materi, kadang kalau dosen itu ada apa namanya, program untuk memberikan gitu, ada peralatan, pembantu dan sebagainya itu. Kemudian seperti UMG itu barusan memberikan kita alat untuk pupuk itu. Nah, kita butuh itu dan mereka menyetujui memberikan kepada kita pemanfaatannya. Jadi saling melengkapi, saling memberikan manfaat pada masyarakat yang lebih luas lagi. Untuk pemeliharaannya, baik itu tempat dan masyarakat yang ada di situ, itu kita setiap Ahad Pon itu mengadakan pengajian cahaya pagi. Jadi semua dari petani tadi yang aktif di MAC itu kita kumpulkan sekitar 450 orang. Nah, di situ nanti kita berikan semacam sarapan pagi itu, kemudian kita berikan narasumber atau pengisi pengajian yang istilahnya memberikan motivasi yang mereka supaya lebih giat lagi. Dan kita juga mempunyai program seperti pakaian bekas. Nah, pakaian bekas itu kita share itu sudah banyak sekali yang memberikan kita pakaian itu. Kita sortir, kita laundry, kita pajang di pengajian itu. Wah, langsung diserbu ibu-ibu. Dewa, jeleknya itu karena kita gratis infak ya. Nah, pada bulan berikutnya ada yang bawa bagor. Bawa bagor kalau gede, wah ini kok malah barbar gini ya. Harusnya kita batasi ya. 4 potong atau 5 potong itu batasi. Ya, mereka bawa bagor ya langsung digini ya habis itu. Nah itu yang fenomena yang ada terjadi di masyarakat. Ya. Kemudian ikan nila itu di MAC itu kan kalau malam dipakai untuk angkringan. Kita memanfaatkan dari warga sekitar yang pengen jualan angkringan di situ, kita buka peluang di situ. Dan kita bantu untuk sedikit modal, kemudian makanan yang di angkringan itu adalah titipan dari warga sendiri. Termasuk nila tadi, nila itu ada nila bakar, ada bakaran itu. Nah, nila bakar itu dia ada yang pintar masak di situ. Setiap kita rapat itu kan, kalau ada konsumsi kita pakai lauknya itu. Meringankan ya Pak? Iya, meringankan. Jadi muter terus seperti itu. Ya. Itu salah satu manfaatnya Pak. Ya. Di PCM itu majelis-majelisnya juga banyak Pak. Ada majelis wakaf, ada majelis MPK, kader itu kan. Kemudian apalagi MPS yang kesejahteraan sosial itu kita punya panti. Kita punya panti asuhan Abu Dzar Al-Ghifari yang terletak di sana itu. Nah itu kita baru bangun ya, sudah selesai nih, bangun kos-kosan
eksklusif nanti untuk membantu operasional panti. Jadi hasilnya ada yang hasil dari kos itu, Iya. nanti uangnya untuk operasional panti. Panti. Kita punya 4 kamar 3 ruko, nah, 4 kamar 3 ruko. Itu milik PCM Gampung juga. Bapak untuk menjadi kader dari Muhammadiyah itu apakah ada pendaftarannya khusus atau bagaimana? Kader di Muhammadiyah itu kan kalau secara administratif ya itu bikin KTM atau NPM, nomor panggung Muhammadiyah, kartu anggota Muhammadiyah yang nanti daftarnya di cabang. Yang pertama adalah setelah mendapatkan formulir itu tanda tangannya minta ke ranting, ketua ranting, kemudian kasih cabang, cap, bendara sekretaris, kemudian langsung dibawa ke PP, nanti tunggu aja langsung jadi. Dan kalau untuk masuk keanggotaan kita secara langsung itu kita berbaur nggak apa-apa, berbaur aja. Kita itu kan Mbak, kelemahannya itu kekurangan kader. Di kader itu kadang masuk, kadang entah tahu kemana gitu. Iya. Menghilang. Banyak yang di Nyamping ini pemudanya ya, pemudanya itu kan dulu aktif ya. Jadi kita itu punya, bahkan kita tingkat nasional itu semua Muhammadiyah ya, tingkat Muhammadiyah itu yang di LPCR itu kita menginisiasi sebuah platform digital namanya Bali Belanja pada waktu COVID itu. Pada waktu COVID itu apa yang praktis bisa digunakan untuk kita, untuk jualan, untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, ini apa ya, platform digital itu. Kita sudah bikin itu Mbak, dan itu menang kita di juara tingkat nasional, menang kita. Nah, anak-anak mudanya ini ya, kemarin kan berapa orang itu ya, pas dilai pas nganggur itu kan iso menang itu. Nah, itu tidak diteruskan, kenapa? Karena dia terima kerja itu, terima kerja jadi manajer di mana itu, berarti kosong lagi, ini terputus di situ. Jadi kaderisasi itu sangat penting di sini, dan ini pemudanya yang minim. Sebenarnya mau nanya Pak, PCM ini tuh ada ini nggak Pak, ada menjalin kemitraan atau kerjasama sama kampus yang ada kesehatannya gitu Pak? Iya. Yang sering kalau kesehatan sini baru masuk Unisa ya. Oh iya. Sebenarnya kayak saya tuh mau ngusulin aja sih Pak, kayak ide gitu loh. Kan Bapak bilang tadi tantangan PCM sendiri sama program kesehatan itu kan kurangnya kader ya, kader kesehatan, terus kayak nah dan lain-lain. Mungkin bisa sih Pak kayak memperbanyak, menjalin hubungan kemitraan sama sama kampus-kampus yang ada kesehatannya, program studi kesehatannya gitu. Terus kan juga apa ya Pak, biar bisa mungkin yang mau magang juga gitu kan bisa masuk kayak kader-kader, jadinya bisa menambah kader juga gitu Pak. Itu udah kita jalin sama Unisa. Iya, tapi pengen nanti sama Wadi dari jaringan semuanya nanti mengusulkan ke dosennya gimana, kenapa nggak kita mulai dari PCM Gampung Pak? Boleh ya, mungkin karena kita jauh ya dari Wadi, dan diprioritaskan mungkin dari Wadi yang sekitarnya mungkin tahu. Padahal kita ini juga butuh. Unisa pun ini terbatas, jadi mereka sini ya cuma beberapa event saja. UMY juga sama, tapi pengennya kan kalau Wadi bisa masuk senang lagi, berarti ramai di sini. Bisa ya. Kita coba. Iya. Ada lagi? Berarti dampak PCM Gampung ini banyak banget yang terkena ke masyarakat gitu. Kalau mau ditulis banyak banget. Iya betul. Agak shock ya dengar tadi pakai kita dari yang nggak tahu apa-apa gitu. Kita itu gimana ya? Kalau kita lihat, kebetulan kan saya juga ketua laismu
sekabupaten Sleman. Jadi kan kita tahu dari PCM mana itu kan. Kelemahannya itu kalau istilahnya motor, kalau tidak ada BBM ya lempem kan. Begitu sebaliknya, banyak BBM kalau nggak ada motornya juga mau buat apa? Iya. Ya kita kan di sini mengupayakan gimana bisa memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat. Nah, itu bisa menyentuh mereka sampai apa yang benar-benar mereka butuhkan. Itu kan harusnya ada dialog dari sini. Kita sering sharing juga nanti ngajak ke masyarakat itu apa yang dikiranya bisa kita bantu atau kita upayakan untuk bisa memberikan manfaat, mungkin mau bikin apa dan sebagainya. Kalau kesehatan sih karena kita dekat dengan PKU ya, sebenarnya kita gandengnya ya sama PKU itu, kita ajak kemana-mana kalau ada event itu pasti Itu bisa kolektif ya, Pak. Nah, mungkin nanti suatu waktu nanti pengen saya dari PKU ada, UAD juga ada. Nah, kita bikin apa event itu kan nanti bagus banget nanti. Gitu ya. Iya. Ada lagi bertanya mungkin? Mungkin udah sih. Ini mungkin di luar dari Kesmas juga kan ada ambulan-ambulansisme itu. Iya. Itu bagaimana cara menghubunginya atau kontakkan ke PMI kayak 119 kayak gitu. Iya. Itu kalau untuk ambulansisme sendiri gimana? Kalau ambulan ya, ambulan itu hampir di setiap kecamatan ada yang punya ambulanmu, lazismu ya. Kalau di Gamping sendiri ini kita ada 3 armada. Yang pertama yang gede itu Star X yang gedenya yang hampir sama dengan itu. Star X itu Hyundai itu biasanya yang untuk jenazah atau mungkin yang untuk pengantaran yang untuk luar provinsi. Kemudian kita ada Evalia, unitnya medium yang bisa masuk ke ya paling enggak ganggang yang bisa dimasukkan lah. Kemudian APV juga ada. Dan kita koordinasinya itu kita mempunyai admin ya, ambulan itu. Kita punya admin, jadi semua pasien atau yang membutuhkan jasa kita itu menghubungi admin kita. Jadi admin itu nanti ngontak 3 armada dari sopirnya, drivernya. Yang mau nganter ini siapa, ini slownya siapa, nanti kita komunikasikan. Kalau yang ini bisa, siap, ya kita kirim ke sana. Dan yang baru kita rintis ini adalah kita mengajak untuk klinik itu kan kalau dia mau memberikan fasilitas atau akreditasi dia bisa naik lagi kan harus mempunyai armada. Iya, betul. Nah, itu akan kita ajak kerjasama. Kita akan memberikan prioritas penuh pada mereka ketika nanti MOU dengan mereka, dalam arti tidak berat kok, cuma menjadi muzaki atau munfik tetap. Entah itu mau ngasih 200.000, 300.000 per bulan, monggo aja. Nanti kita akan prioritaskan untuk pelayanan di klinik-klinik yang kita MOU kan. Di sini ada 3, itu alhamdulillah drivernya masih muda-muda semua itu. Bapak untuk kolaborasi dengan pemerintah kan Muhammadiyah kan organisasi berbasis agama ya Pak. Iya betul. Dari selain dengan puskesmas ada Kak di bidang lain yang memang kolaborasi dengan pemerintah? Pemerintah itu belum, kita belum sampai ke situ ya. Tapi kalau ambulan ya kita kan Pemda itu kan sering dimintain untuk antar jemput itu loh, difabel. Ya, jadi ada program untuk difabel. Jadi di beberapa daerah itu termasuk Gamping ada yang difabel yang harus minta diantar jemput ke lokasi ya gitu. Seperti itu. Kita masih ini Pak, mau tahu struktur keanggotaan di sini Pak. PCM. Iya betul.
PCM di sini itu di Taufik itu ada semua di sini. Ya, Oh ya, iya. di situ. Kita belum baca. Ya, itu ada. Itu tinggal nanti dibaca aja di situ. Oke, majelisnya apa? Coba tak bacain sini. Maaf Pak. Kita belum baca. Oke, ini susunan pimpinan cabang ya. Yang penasihat pertama adalah Bapak DRS Haji Samina Wibowo, kemudian Prof. Samsul Hadi, yang ketiga adalah Abdul Basor, ketuanya adalah Pak Muhaimin terpilih. Terus ini wakil ketua bidang itu ada 8 ya. Ada Ustaz Talkis, Imam Sukiman, Ahmad Zainal Fanani, Sumukan Fauzi, Muhammad Imam Sayuti, Dr. Samianto, Umar Said Rawoto, Ibu Zuliani Rusida. Itu ex officio karena harus dimasukkan ke PCA kan, harus dimasukkan ke PCM. Kemudian sekretaris pertama adalah Bapak Heru Pastio, kemudian saya wakilnya. Sekretaris kedua yaitu Sinta Brata, bendara Pak Javan, wakil bendara Mas Aat Prakasa Raja Sulendra. Di sini majelis ada 8, majelis tablik atau pembinaan masjid dan pustaka informasi. Yang kedua adalah majelis belajar wakaf JIS, kemudian pendidikan dasar, kemudian pendidikan kader, majelis ekonomi, pembinaan kesejahteraan sosial, terus pembinaan kesehatan dan resiliensi bencana. Itu ini kita prioritaskan adalah pegawai dari PKU. Jadi pegawai PKU yang di sini kita jadikan ketua majelis. Kemudian ex officio Bu Zuliani yang untuk PCA. Seperti itu. Ini bisa dipoto aja nanti. Iya Pak. Nanti kita izin dokumentasi. Iya. Ada lagi? Sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuman kita singkatin aja seperti tadi aja Pak pertanyaannya. Yang lebih ringkasnya ya. Jadi dari jawaban Bapak sebenarnya udah jelas banget. Kita jadi tahu program-programnya apa, kayak tadi yang Bapak jelasin sejarahnya gimana. Terus ternyata tantangannya bisa tertangani dengan baik ya Pak, nggak menutup untuk lanjut gitu. Iya. Tidak hanya sektor kesehatan tapi ekonomi juga. Iya betul. Perannya sangat besar banget untuk masyarakat. Iya. Karena ekonomi itu kan inti ya. Nah, kalau ekonomi jalan kan kesehatan dan sebagainya kan bisa mengikuti kan, disuplai. Kalau ekonominya nggak ada, Iya betul. PCM lain itu mandek semua ya, berhenti mereka. Nih. Mungkin segitu aja sih ya Pak. Maaf ya Pak kita mengganggu waktunya. Tiba-tiba Bapak lagi sibuk mungkin ya kan. Sama iya. Sama awalnya tadi kita nggak perkenalan diri ya. Maaf ya Pak sebelumnya agak gugup dikit. Saya sendiri Dian Revizani Pak. Oh iya. Ada teman saya juga. Iya. Saya Irma Puspitasari. Oh iya. Saya menghubungi Bapak Fitri. Oh Pak Fitri. Oh iya. Saya Dania Ranzel. Oh iya. Saya Arya Pak. Oh iya. Saya Coba? Wanfi Dari mana? dari NTB. Oh dari iya. Dia Pak. Saya Naswa. Oh Nasma iya. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Iya. Sudah meluangkan waktunya untuk kita dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan untuk Bapak. Mau dokumentasi? Boleh Pak? Boleh. Iya betul. Halo, jadi kita udah selesai wawancaranya guys dan bapaknya super duper ramah banget. Nanti kalian lihat ya videonya guys, oke? Bye bye. Ya.